Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita lanjutkan, saya ke Pak Nasir Jamil ya. Nah, ini kalau menurut Anda, apakah Anda sependapat dengan Pak Firman tadi agar dilantik dulu kemudian dinonaktifkan? Seperti itu Pak Nasir? Menurut saya memang Presiden harus punya sikap, tidak boleh buang badan dalam soal ini. Saat dia sudah mempercayai pilihannya, dan kemudian pilihannya itu dia sodorkan ke DPR, dan DPR kemudian melakukan fit and proper dalam rangka untuk memberikan persetujuan, dan kemudian Presiden nggak boleh mengambangkan ini, ya. Kalau Presiden punya keberanian, seharusnya sejak awal ketika ditetapkan tersangka sudah tarik saja. Tapi kan nanti kita akan terjebak dalam siapa menyalahkan siapa, ya, kan baik. begitu. Nah, karenanya menurut saya lantik saja, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya terjadilah. Kalau kita kemudian bilang bahwa sebaiknya Budi Gunawan mundur, dia juga punya hak, ya. Dia punya hak juga untuk mempertahankan apa yang dia yakini kebenarannya, begitu Baik. kan? Nah, sehingga kemudian Presiden sekarang ya bolanya ada di Presiden. Baik, ini Pak Refli, ini kesannya Pak Presiden justru mengambangkan tadi. Tapi kata Pak DPR Nasir tidak pernah memaksa Presiden untuk melantik Budi Gunawan. Tapi kalau ditanya ya kepada kami, tentu kami mengharapkan agar Presiden bisa melantik Budi Gunawan karena tadi itu, menurut istilah Bang Firman tadi, telah melalui proses konstitusional, ya, antara lembaga kepresidenan dengan DPR. Bahwa kemudian di tengah jalan tiba-tiba ditetapkan sebagai kasus tersangka, inilah yang harus dilalui oleh Jadi ini ada proses konstitusional sama proses hukum ini yang ketemu nih ya Pak Refli? Ya, dua-dua konstitusional juga, hukum juga konstitusional, ya kan? Ya, cuman ini proses hukumnya, ini kan proses hukum yang kemudian dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya tergantung dari sudut mana ini Saya underline, DPR tidak memaksa, ngapain buru-buru ya kan? Katanya nggak memaksa, ya kan? Lalu kemudian kita lihat ya. Nggak memaksa pelantikan. Iya, Ya, kalau prosesnya harus segera diproses. Memaksa pelantikan. Lalu kemudian kita lihat, ya saya kira sederhana, gampang ya. Saya kira partai pendukung Jokowi ya, dalam hal ini PDIP. Bukan pendukung, pengusung itu. Tidak hanya pendukung tapi juga pengusung ya. Tapi sekarang pendukung lah. Pengusung kan cuma sekali doang. Kan pendukung sekarang kan. Iya kan? Ya, pengusung itu kan cuma sekali. Tetap mengusung nawacita gitu. Nah, partai pendukung Jokowi saya kira itu sama saja dengan jorokin Jokowi ya, menggali liang kubur kalau kemudian memaksa Jokowi untuk melantik seorang tersangka sebagai Kapolri. Ya. Saya kira itu yang harus jelas. Nah, kalau seandainya kemudian masih juga misalnya menginginkan Jokowi melantik, ya saya nggak habis pikir saja, ya kan? Tapi saya bersimpati dengan para relawan, kemudian para civil society yang kemarin demonstrasi di Bundaran HI, yang rata-rata tidak menginginkan seorang tersangka dilantik sebagai Kapolri. Pak Firman ini justru yang disesalkan mungkin ya Pak Firman ya, mengapa partai-partai pendukung Jokowi ini justru menempatkan Jokowi pada posisi yang sangat sulit jadinya kan? Enggak, justru karena sebetulnya KPK yang kurang membantu Presiden. Sebetulnya kalau beberapa hari sebelumnya itu bisa menjadi tersangka, jangankan tersangka, dipanggil pun sebagai saksi secara terbuka bahwa ada kasus ini, itu bisa menjadi bahan kuat bagi Presiden. Tidak hanya sekedar catatan merah itu loh, itu kan bukan tindakan hukum. Nah, yang kedua, ataupun nggak jadi Kapolri, kalau memang salah kan jadi tersangka, kenapa harus nunggu-nunggu jadi calon Kapolri? Itu kan logikanya. Kalau seseorang salah, apapun jabatannya, ya jadi tersangka. Tapi ini kan nunggu jadi calon Kapolri dulu, baru jadi tersangka. Karena pemeriksaannya tidak ada. Iya, jadi ya kan? saya tidak masuk wilayah itu, tapi begini. Silakan saja. Begini, saya bicara sistem aja ini betul. Nah, sekarang misalnya itu kan perspektif yang dibangun oleh misalnya Pak Refli ya, bahwa itu menjorok, bukan menjorokkan. Saya ulangi lagi, menjaga roh proses konstitusionalnya, bahwa ada kekurangan pasti ada, tapi itu pilihan yang harus diambil. Tapi saya juga melihat harus ada langkah-langkah kenegaraan setelah itu. Bahwa ini dinamika politik, realitas sosial memang sudah ada proses hukum yang berjalan sedemikian rupa. Jadi tidak sekedar soal pribadi ansih itu. Baik. Karena itu kan bisa diproses. Baik Pak Firman, meskipun tadi Pak Firman tidak mau memasuki ranah tadi itu ya, KPK, apakah KPK kemudian melakukan politisasi dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka di detik-detik terakhir sebagai calon Kapolri begitu ya. Tapi kita masuk situ saja ya. Oke. Iya. Kalau menurut Anda ini penetapan tersangka dari KPK ini sendiri sudah cacat hukum tidak banyak mengkritisi karena belum ada pemeriksaan tadi kan kata Pak Nasir juga ya. Belum pernah dipanggil tapi ujuk-ujuk begitu setelah mau menjadi calon Kapolri langsung jadi tersangka. Ini terkesan juga ada
KPK memasuki ranah politik juga begitu. Iya, begini, kalau paling gampang itu kan kita membaca data ya. Terlepas kritik terhadap KPK, tapi faktanya KPK itu 100% tidak pernah kalah di pengadilan tipikor. Jadi siapapun yang dinyatakan tersangka lalu didakwa oleh KPK itu semua dihukum akhirnya dan terbukti. Jadi saya ingat pengacara Anas Urbaningrum yakin sekali kalau dia untuk pertama kalinya akan mengalahkan KPK, ternyata kena juga. Demikian juga yang kasus-kasus lainnya. Nah, itu satu fakta. Fakta yang kedua, saya mendengar ya, selain rapot merah ketika Budi Gunawan itu mau dijadikan menteri, diberikan rapot merah, sebenarnya menjelang penetapan Kapolri ini KPK ingin berkomunikasi sesungguhnya ya dengan presiden. Tetapi karena mungkin soal waktu dan lain sebagainya, kemudian waktu itu tidak diberikan. Lalu kemudian buru-buru diajukan sebagai Kapolri. Nah, tapi kita begini, kan politik ini kan saya hari ini kan nulis di media. Politik ini kan tidak hanya apa yang kita katakan kan, ada ruang remang-remangnya, ada ruang gelapnya yang kemudian hanya bisa dibicarakan di ruang remang dan ruang gelap pula. Ya kan? Kalau misalnya Jokowi punya wilayah otonom untuk mengajukan Budi Gunawan sebagai seorang Kapolri dan kemudian ada track record seperti itu, saya kira Jokowi mungkin tidak akan pernah mengajukan. Tapi kan sekali lagi saya katakan politik kan tidak seperti itu kan. Baik. Ada ruang lain yang kemudian akhirnya publik tahu, Baik. tapi seperti pornografi publik. Semua publik tahu, tapi kemudian tidak bisa dikatakan. Tapi Baik. publik tahu itu, begitu. Baik, ini mau menambahkan Pak Nasir sebelum kita break dulu. Begitu pornografi publik maksud ya. saya, enggak, maksud saya begini. Tadi saya pikir Bang Firman ingin bilang begini sebenarnya. Kalau misalnya KPK ingin membantu presiden, ya tentu seharusnya lebih cepat ya untuk menyelamatkan wibawa negara dan menyelamatkan institusi kepolisian. Ya kan, ngapain harus berlama-lama sampai Di detik-detik terakhir begitu ya. ya sebab kan saya katakan tadi tanpa pemeriksaan. Kalau saya baca di media itu kan KPK mulai curiga ketika dia meminta laporan dari PPATK terkait dengan transaksi rekening Budi Gunawan. Lalu KPK yakin, menurut saya kalau memang dia ingin menyelamatkan wibawa negara, institusi kepolisian, seharusnya ini dilakukan lebih cepat lagi sehingga kemudian clear semuanya. Dan Baik. inilah pertanyaannya. Ya, belum lagi Pertanyaannya apa itu Ya, pertanyaannya? belum lagi nanti kalau kita bicara tentang asas ya di KPK itu. Ya, tentang kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional. Ya, itu kan menarik untuk dikaji ya, proses-proses hukum yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Kita pro pemberantasan korupsi, tapi asas ini juga nggak boleh kemudian dicederai oleh pimpinan KPK begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Kita harus break dulu nih pemirsa. Ada apa berita segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.